ketemu lagi dengan gue Ica Big Bike. Kali ini gue lagi di daerah Jakarta Selatan nih brother. Gue mau nge-review ini nih. Brother, ada yang tahu nggak ini motor apa? Bentuknya sih seperti Harley, tapi bukan Harley. Persisnya ini motor Jatayu. Ada yang tahu nggak Jatayu itu motor apa? Mau tahu sejarah Jatayu masuk ke Indonesia sebelum adanya Harley? Ikutin gue yuk. Motor custom nih, tapi mesinnya Ultima. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Sibuk Om? Alhamdulillah. Om, gimana? tadi aku mampir lewat sini nih Om. Macet mampir. Iya sih. Aku dapat info. Kalau di situ tuh ada, di sini itu ada Jatayu ya Om ya? Iya, jadi sebenarnya aku nih dulu awalnya tuh memang incas di Jatayu. Jatayu gitu. ya. Iya. Oke. Cuman ya waktu itu kan krisis tahun 98, akhirnya kita tuh usahanya ditutup gitu. Nah gitu. dari ditutup itu aku mulai usaha sendiri. Aku boleh diceritain nggak Jatayu itu sejarahnya masuk Indonesia kapan? Sebenarnya Jatayu itu tidak masuk ke Indonesia, tetapi Jatayu itu kita mengimpor spare part motor, fender, sasis, mesin aja protolan itu kita assembling di Indonesia. Oh gitu. Iya. Nah jadi asal muasalnya sih tahun 96 dulu. Jadi sebelum tahun itu pun para pemilik Jatayu ini atau orang-orang pada saat itu mereka tuh dengan tidak puasnya motor standar, mereka tuh merubah. Jadi yang tadinya karburator standar diganti tangki, diperbesar, diganti ban, velg, semua akhirnya jadi motor custom. Nah akhirnya setelah itu mereka tuh dengan ide kenapa nggak kita bikin assembling motor besar nasional, waktu itu namanya Jatayu. Kenapa bisa namanya Jatayu? Tadinya belum ada nama Jatayu. Nah, last minute waktu itu kita bikin motor, dikasih waktu dengan pemiliknya almarhum Pak Robi Johan. Kita bikin motor Jatayu, kita assembling, kita kasih sama waktu itu presidennya Pak Soeharto. Om, maaf nih aku potong sedikit nih. Gimana kalau kita ngobrol di dekat motornya aja? Oke, mari. Yuk. Ya Om. Nah, ini Cak adalah Jatayu The Last. Jadi ini motor diimpor terakhir, spare part yang diimpor terakhir, dan motor ini yang kita assembling terakhir di tahun 1998. Jadi ini udah terakhir banget gitu. Oh ini yang terakhir ya? Ini yang terakhir. Jadi kita import partnya, dan motor itu spare part itu ternyata cuma ada 2 sepeda motor. Jadi ini yang paling terakhir dirakit di Indonesia. Nah waktu dulu tuh kan motor itu waktu kita import itu semua udah kit. Jadi kita di sini tinggal ngecat, masang. Mesin juga udah kit, tinggal assembling, tinggal pasang. Nah, dulu tuh mesinnya gede banget, 97 kubik. Ya kira-kira 1.600-an. Nah, karena waktu itu perkembangannya terlalu advance, jadi cc-nya kita turunin, kita import mesin yang bulat. 1.400 atau 88 kubik mesin. Berarti cc-nya? Turun jadi 1.450 gitu. Nah, karena ini yang terakhir, ya saya keep sampai sekarang. Gitu. Jadi saya keep, jadi suratnya asli Jatayu, penengnya masih asli Jatayu, dan ini asli. Nah, motor ini sih terakhir saya pakai drag race.
Oh. Itu saya pakai buat drag race dulu gitu. Nah, sekarang sayang buat drag race karena udah ada suratnya. Akhirnya udah kita bikin motor jalan-jalan. Iya. Om, ini kan motornya di tahun 98 nih. Iya. Waktu tahun itu belinya berapa? Jatayu ini yang tahun 98 ini kan mesinnya beda sendiri. Iya. Waktu dulu tuh dengan kurs sudah melebihi dari 2000 dijual motor ini seharga 85 juta. Oh, 85 juta. Tipe Jatayu standar 1. Oh, standar. Standar 1. Ada standar 2, ada 1 custom, ada 2 custom. Oke. Gitu. Nah, dulu dibeli dari orang itu tuh tahun 98, setelah sekian lama saya tuh dapetin tahun 2002. Oh, berarti Om tangan kedua ya? Tangan kedua. Nah, kalau ini kan dalam keadaan lagi nggak dirapiin nih, mau dirapiin. Iya. Kalau udah rapi bisa dijual di harga berapa? Waktu dulu saya beli ini harganya sekitar 75. Oh, 75. 75 juta surat, hidup, jalan. Nah, motor ini sekian lama saya pakai hanya buat balap dan sekarang baru saya balikin lagi untuk motor jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Jadi dulu peleknya jari-jari, saya ganti pelek racing. Tankinya dulu yang model two piece kelihatan klasik, sekarang saya ganti one piece. Jadi ya biar lebih kelihatan model-model sekarang lah. Model-model gitu. sekarang ya, jadi di-upgrade ya. Iya. Nggak kayak yang motor yang dulu gitu Iya, ya. nggak seaslinya, tetapi rangka dan mesin tetap aslinya Oh iya, Jatayu pasti gitu. itu ya Om ya. Nah, kalau udah rapi gitu bisa dijual di harga berapa? Saya sih nggak niat Nggak mau ngejual, jual ya? cuman ya orang-orang sih ya ada yang ngerti, nah, dia sih ada yang kepingin, ada yang ini, cuman buat saya sih sejauh ini saya Belum mau jual ya. Tapi kalau punya orang, bukan punya Om nih, ya. dijual sekitar harga berapa ya Om? Jatayu ini kan sebenarnya kembali kepada fisik saat itu gitu. Jadi kondisi apa kita beli. Jadi kalau umpamanya udah velg racing, otomatis velg racing dihitung, kondisi mesinnya ada yang hancur, ada yang bagus, semua mempengaruhi kondisi, mempengaruhi harganya lah gitu. Oke. Om, Ya. secara penglihatan aku nih Om ya, ini tuh berbentuk seperti Harley soft style. Iya. Tapi ini sebenarnya Harley, Jatayu itu Harley apa bukan ya? Sebenarnya bukan sebenarnya, memang bukan. Jadi gini, bukan ya. kalau motor Jatayu ini adalah motor assembling, motor yang lebih advance. Contohnya, kalau Harley itu kan keluar dengan stock factory. Kita ini keluar dengan yang udah lebih performance. Penampilan performance itu dari mulai mesinnya, bodinya, kita udah keluarin lebih advance gitu daripada motor Harley. Oke, kalau mesinnya sama nggak sama Harley? Nggak juga? Kalau mesinnya dibilang sama beda, karena Beda. kita pemakaian partsnya justru Harley pakai parts kita. Oh, jadi Harley pakai partsnya Jatayu. Aftermarket. Produk aftermarket ini. Produk aftermarket ini kalau kita kan seperti ada produk yang namanya Mikuni, ada SNS. Nah, mereka tuh genuine itu pakai produk kita kalau untuk advance-nya. Nah, sekarang karena sudah zaman ini makin maju, si genuine itu membuat satu racing factory namanya Screaming Eagle. Nah, Screaming Eagle ini dia membeli produk aftermarket yang dia stem mereknya Screaming Eagle dijual di lokalnya mereka. Gitu. Jadi kalau dibilang ini sama nggak sama Harley? Iya. Ya kalau orang sih bilangnya sama gitu. Iya. Bisa dipakai, bisa. Tetapi ini kalau orang kita bilang ini mah Harley sama, oh nggak, beda. Kita mah lebih advance daripada genuine gitu. Iya, soalnya di luaran sana tuh gitu sebelum ada Nah, Harley Jatayu dulu gitu. Zaman dulu itu kan nggak ada yang namanya Screaming Eagle. CVO tuh nggak ada. Iya, nggak ada. Nah, motor yang setelah di custom, orang tuh kan Harley ini lebih banyak orang mau yang egois. Gua mau punya desain gua sendiri. Nah, factory Harley begitu dia ngelihat animo masyarakat, dia bikinlah namanya CVO gitu. Nah, custom vehicle operation. Jadi motor stok yang udah dimodifikasi oleh pabrik gitu. Dan harganya bisa 2-3 kali lipat. Iya, benar. Gitu. Benar-benar. Om, ya. Kalau boleh aku tahu nih, duluan Jatayu masuk ke Indonesia atau Harley yang duluan? Untuk masuk ke Indonesia itu duluan Jatayu. Oh, Jatayu. Harley itu masuk ke Indonesia tahun 97. Jatayu ini kita 95 udah produksi di sini. Oh, bedanya? Tahun 96 kita sudah jualan.
Oh, Nah, jadi 98. kalau di Indonesia ini duluan Jatayu. Jatayu, Kenapa? Karena zaman dulu tuh untuk masukkan Harley itu resmi factory dealer itu belum ada. Belum ada ya? Iya, jadi kita tuh dulu ya akhirnya bikinlah industri motor besar nasional namanya Jatayu gitu. Dan yang ngasih nama Jatayu ini pun adalah Pak Presiden waktu itu. Oh gitu. Jadi Jatayu ini duluan baru Harley karena nggak ada Harley, makanya dibikinlah namanya Jatayu. Iya, dan diresmikan oleh presiden kita dulu ya. Waktu itu gitu. Jadi di Indonesia ini assembling pertama motor besar adalah Jatayu. Iya. Oke. Nah, baru setelah 9798 masuklah Harley. dealer Harley. Oke. Asli yang dari factory-nya sana gitu. Oh, langsung dari Amerikanya gitu ya. Iya. Oke. Brother, udah pada tahu kan Jatayu itu apa? Sejarahnya seperti apa? Jadi tuh beda Jatayu sama Harley itu emang berbeda. Jatayu, Harley pun Harley. Mereka tuh nggak sama. Seperti itu sejarahnya, brother. Om, di luaran sana kan banyak tuh yang mengaku-ngaku Jatayu. Iya. Nah, ciri-ciri otentiknya yang mana Jatayu? Nah, Jatayu ini waktu di assembling itu kan terbit aktenya atau peneng. Peneng ini kita bikin, setelah itu ditempel, di-rivet dan ditutupin pakai kertas hologram. Jadi aslinya tuh masih ada kertas hologram dan penengnya masih asli gitu. Oh, jadi ciri-cirinya dari sini aja. Iya, ya, jadi seandainya peneng ini dicabut, ini hologram hilang. Oh, jadi nggak Gitu. ada lah yang ciri-ciri Jatayunya lagi gitu Udah ya? nggak ada, berarti udah. Kalau Jatayu cuman peneng ini dan kertas hologram. Oh, oke. Gitu. Jadi aku paham nih, beda Jatayu dengan Harley Iya, emang berbeda. jadi kembali Iya, ke pertanyaan tadi, kalau kita bicara harga, kalau itunya masih ada berapapun, ya orang mungkin terserah hak dia. Karena jadi kolektor juga berarti ya? ya salah satu, karena populasinya kan nggak nyampe 70 unit dan ini adalah produksi yang terakhir. Nah, kenapa produksi terakhir? Ya. Bukan karena produk ini yang gagal, tetapi waktu itu kondisi perekonomian kita yang nggak memungkinkan untuk kita mengimpor. Di mana pada saat itu kan dolar di bawah 2.000. Ya. Akhirnya meledak sampai ke di atas 15.000. Jadi udah nggak mungkin jualan, udah nggak mungkin produksi, karena kosnya udah beda gitu. Tetapi kalau dibilang ini motor jelek, ini motor gagal, sebenarnya nggak. Itulah. Enggak ya? Nggak. Jadi karena kondisi ekonomi waktu itu kita udah nggak mungkin untuk diteruskan. Diteruskan. Berarti ini termasuk kesukaan pecinta motor apa? Motor besar. Iya. Iya. Sebelum masuknya Harley gitu ya? Om? Iya. Oke. Keren sih. Brother, udah tahu kan informasi Jatayu dari Om Bimo. Nah Om, di sini itu aku lihat kayak bengkel ya Om. Iya. Ada BMW, ada Harley. Nah Om lebih spesialisnya lebih ke apa? Jadi awalnya itu saya adalah lebih ke spesifikasi custom bike, motor yang dimodifikasi. Jadi saya tidak menerima tuh Harley, Jatayu, whatever, BMW atau apapun selama motor. Saya di sini terima. Dan modifikasi. Nah, sekarang saya sudah mulai mempelajari untuk motor klasik kita restorasi. Jadi tidak hanya modifikasi, tetapi kita juga restorasi untuk motor-motor tua gitu. Motor tua, ya banyak banget ya Om motor tuanya. Iya. Ini punya orang atau punya Om sendiri? Semua punya orang. Oh, punya Iya. orang. Saya hanya dititipin. Termasuk ini saya juga dititipin. Oh, ini bukan punya Om? Iya, dititipin dulu sementara, besok saya nggak ada, udah lain. Oh ya. Iya. Oke. Om, itu termasuk motor yang di custom ya Om ya? Iya, ini salah satu karya saya tahun 2012. Oh. Jadi ini salah satu motor custom yang rangka bodinya semua saya udah industri lokal. Jadi saya udah pakai komponen lokal gitu. Oh, seperti itu. Brother, kalau mau motor jadi custom, datang aja ke sini ke Om Bimo. Om, nama Instagramnya apa Om? Bimo Custom Bikes. Oke. Bimo Custom Bike gitu. Ya, langsung ke sini aja ya, brother ya, kalau mau custom motor seperti ini nih.
Om, terima kasih ya atas Terima info kasih. dan waktunya. Jadi saya Sama-sama. juga jadi tahu nih tentang Iya. Jatayu dan lain-lainnya. Iya. Semoga Om semakin sukses, Amin. bengkelnya semakin rame. Amin. Sehat selalu ya Om. Oke, terima kasih. Terima kasih Om. Sama-sama. Hai brother, sampai di sini dulu ya episode kita kali ini. Jangan lupa Like and share subscribe. dan subscribe. Ting dong. Jangan lupa pencet tombol di bawah ini. Dadah, salam satu aspal.